Sahabat DKBI, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari dari perspektif iman Kristen atau perkembangan pemikiran teologis dalam teologi Kristen atau masalah-masalah dalam gereja yang dihadapi supaya kita dapat merespons dengan tepat dan dengan landasan yang memadai hal-hal yang kita jumpai, kita alami, kita lihat dalam keseharian kita. Dan kali ini kita akan berbincang tentang satu topik yang berkaitan dengan perubahan-perubahan yang telah terjadi dan mungkin akan terus terjadi berkaitan dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa dan pandemi COVID-19 yang sudah melanda. Kita bersyukur sudah hampir mereda, tapi ada perubahan-perubahan yang sangat besar yang terjadi di dalamnya. Kita membicarakan sebuah topik yaitu gambaran Allah, pengajaran dan hidup menggereja. Dan untuk mempercakapkan ini telah datang atau sudah bersama-sama dengan kita Bapak Pendeta Handi Hadiwitanto PhD, Wakil Rektor 4 UKDW Yogyakarta. Selamat jumpa Pak Handi. Selamat jumpa Pak Lianus, sahabat IKB juga, selamat jumpa. Gimana UKDW? UKDW baik. Sekarang lagi libur apa perkuliahan ini? Siapan untuk semester baru ya, tinggal mungkin 1 minggu 2 minggu mahasiswa baru akan datang dan perkuliahan juga akan dimulai dan sekarang sudah kuliah onsite akhirnya. Full. Jadi sudah full kembali. Tentu ada beberapa prokes tapi secara umum kita siap nih untuk mulai lagi onsite setelah 2 tahun. Ya, berharap tidak onsite 2-3 hari lalu kemudian online lagi ya. Ya, kita semua tidak berharap begitu. Tapi rasanya semua kampus sekarang sudah siap karena bahkan juga sekolah-sekolah dasar menengah juga sudah mulai ya. Jadi malah kampus-kampus baru mulai sekarang ini. Kalau Fakultas Teologi berapa banyak mahasiswa yang masuk tahun ini? Di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana kita itu membatasi sesuai dengan kapasitas asrama sebagai ukurannya. Jadi saat ini kami menerima 55 orang jikalau tidak ada perubahan di sana sini ya. Biasanya 1-2 suka ada perubahan. 55 orang dan itu sesuai dengan kapasitas asrama. Gitu ya. Yang mendaftar itu kalau yang mendaftar mungkin sekitaran 120 sampai 150 orang, tetapi penerimaannya sesuai dengan standar yang ada sama juga kapasitas asrama, jumlah perempuan dan laki-laki juga sangat mempengaruhi supaya lebih mudah untuk mendampingi. Berkualitas atau standar tes semakin ini dong ya, semakin ketat karena ada pembatasan jumlah itu ya. Iya, artinya kalau jumlah itu adalah jumlah yang biasa kita terima setiap tahun. Oke Pak Handi, kita masuk dalam percakapan kita ya. Pak Handi selain Wakil Rektor 4 UKDW juga Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode GKI ya, yang sebentar lagi orang yang tidak mau lagi melanjutkan. Baik Pak Handi, saya ingin mulai dengan ini. Tantangan apa saja yang dihadapi oleh gereja sebagai dampak dari perubahan besar ya yang terjadi di era industri 4.0 ini? Udah banyak orang ngomong juga karena COVID-19, tapi poin-poin pentingnya apa nih yang tantangan yang dihadapi gereja? Ya, baik Pak Arlianus, ini memang betul ya, saya setuju. Jadi ketika saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, saya rasa saya juga akan berkomentar sama itu persis. Jadi awalnya rasanya kita para pendengar, sahabat YKB juga mungkin sudah berulang-ulang mendengar kalau kita ini ada di tengah-tengah perubahan yang sangat luar biasa ya. Perubahan di tengah-tengah masyarakat karena persoalan pandemi, tapi juga perubahan teknologi yang membuat kita juga harus banyak melakukan penyesuaian. Nah, jadi saya rasa kita tidak akan mengulang lagi apakah kita sedang menghadapi perubahan dan perubahan seperti apa gitu ya. Tapi barangkali pertanyaan ini memang mengarah ke bukan soal perubahannya apa. Perubahannya sudah jelas sangat banyak, dari masalah yang sangat sepele sampai dengan masalah-masalah yang besar barangkali menyangkut budaya, hidup, misalnya cara berpikir, bagaimana kita seharusnya berelasi dengan orang dan sebagainya. Tetapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan menggereja, maka saya rasa ada satu hal yang menjadi sangat penting untuk kita bicarakan atau setidaknya kita renungkan, yaitu kesungguhan gereja untuk bersikap dengan
bijaksana, bersikap adaptif. Kalau beberapa waktu lalu di wawancara di YKB ini kan saya pernah mengatakan bahwa gereja itu harus memiliki kemampuan adaptif. Kalau masyarakat modern tuh di manajemen menyebutnya dengan istilah agile ya. Ada agility, ada kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri. Bukan pragmatis, saya rasa selalu saya harus berulang mengingatkan ini karena orang suka salah paham. Seolah-olah adaptif itu relativis gitu ya. Adaptif itu pragmatis, ikut-ikutan, kehilangan jati diri. Menurut saya itu kesimpulan yang kurang tepat. Adaptif atau memiliki agility itu adalah kemampuan kita dengan prinsip-prinsip yang kita punya, identitas yang kita punya, konstruksi yang kita punya. Nah, dalam konteks gereja berarti konstruksi iman, konstruksi hidup menggereja yang kita pegang, yang kita pertahankan sampai dengan saat ini, tapi punya kemampuan untuk menghadapi perubahan. Nah, ini yang menurut saya menjadi sangat penting. Perubahannya udah kita nggak tolak gitu ya, mau nggak mau ada kok, nggak bisa kita hindari. Tetapi kemampuan gereja ini seperti apa? Itu jadi pertanyaan, karena biasanya ekstrim yang muncul adalah gereja sekedar ikut-ikutan atau gereja habis-habisan menolak perubahan. Nah, menurut saya gereja untuk membuka diri pada bagaimana dia menghadapi perubahan itu selalu menjadi menarik. Bagaimana kita tetap menjadi gereja di tengah-tengah kehidupan dan tantangan perubahan yang muncul. Barangkali memang itu jadi isu ya. Kalau Pak Handi mengamati ya, entah mengamati dari jauh atau kalau ada penelitian, karena Pak Handi kan hampir selalu kalau ngobrol dengan kita nih berbicara based on penelitian yang dilakukan. Kalau ada penelitian tentang ini, kalau Pak Handi bilang bahwa gereja perlu adaptif. Nah, faktanya sekarang ini kalau Pak Handi mengamati gereja sampai sekarang ini COVID-19 sudah betul-betul menurun, mudah-mudahan jadi endemi begitu ya. Bagaimana gereja merespons perubahan-perubahan yang banyak dari yang praktis sampai yang prinsip-prinsip itu? Kalau Pak Handi mengamati gereja, apakah reaktif atau sudah punya konstruksi-konstruksi sebut teoritis atau iman yang melandasi respons mereka sampai sekarang? Baik, mungkin saya akan merespon itu setelah saya memberi respon pertama ya, kalau menyangkut soal data dan kesan saya pada bagaimana gereja reaksi dari pandangan yang saya lihat. Tetapi saya justru mau mulainya dengan pemahaman yang agak konseptualnya dulu, Pak Adrianus, kalau boleh saya minta izin. Sebagai indikator nanti untuk menilai ya? Ya, sebagai indikator untuk menilai, betul. Jadi menurut saya salah satu yang barangkali menjadi penting dalam rangka membuat gereja mampu memiliki memiliki sifat adaptifnya adalah kalau pakai bahasa kami ya, secara akademis ya teologinya. Mungkin kalau pakai bahasa yang lebih bisa diterima ya oleh kita, lebih awam, lebih umum begitu. Bagaimana kita mencoba untuk membangun sikap iman tentang gereja, tentang Allah misalnya. Kalau teologi kan kita berarti berbicara tentang bagaimana sikap iman kita, pemahaman kita tentang Allah. Lalu nanti turunannya tentang gereja, tentang sesama, tentang kehidupan, tentang penyakit, tentang lingkungan. Tapi itu menurut saya akhirnya menjadi turunan-turunan yang lebih besar. Intinya adalah, salah satu inti yang paling penting, bukan satu-satunya, tapi salah satu inti yang paling penting adalah sebetulnya pemahaman teologi, pemahaman tentang iman kita kepada Allah. Seperti apa? Karena masalahnya begini, kalau misalnya ya kita berteologi dengan cara yang sangat sederhana dan tradisional, jangan-jangan kita tidak bisa dan tidak siap gitu loh melihat perubahan itu. Saya selalu pakai contoh yang sederhana ya, meskipun memang masih suka terjadi juga di sana-sini, dan rasanya sekarang orang menjadi lebih mulai terbiasa. Misalnya adalah ketika orang marah sekali melihat pendetanya membaca Alkitab dari tablet. Ya, itu kan sering tuh kalau di ya mungkin kalau di seminar-seminar sudah tidak diomongin lagi, tapi kalau di dalam percakapan-percakapan di tengah kehidupan menggereja yang biasa gitu ya, di PA, di pertemuan wilayah, orang suka mempersoalkan gitu ya, buat saya sih nggak pantas nih ya kalau pendeta pakai tablet. Terus
Tapi orang boleh nggak pakai tablet? Boleh, asal jangan pas khotbah atau jangan pas baca Alkitab. Ini kan sebuah sikap yang menarik, yang menunjukkan bahwa masalahnya bukan soal orang itu salah atau benar, tetapi apa yang ada di belakang pikirannya, dan itu sedikit banyak lalu nanti menyangkut soal firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ada dalam bentuk seperti apa, harus dipahaminya dengan cara yang bagaimana, harus munculnya dilihatnya seperti apa, sampai ujung-ujungnya akhirnya mengatakan bahwa tablet itu kan adalah sesuatu yang terlalu modern. Firman Tuhan itu yang saya pahami dibacanya dari Alkitab yang dicetak dalam buku misalnya. Lalu pemahaman-pemahamannya terjebak di sana. Sekali lagi, buat saya masalahnya bukan orang itu salah atau harus dibully atau bagaimana atau dibenarkan atau bagaimana. Masalahnya justru adalah untuk melihat bahwa di balik cara berpikir itu ada pemahaman-pemahaman tertentu tentang Allah, tentang firman, tentang iman, tentang persekutuan pada akhirnya yang lalu bisa membuat gereja itu akhirnya tidak mampu berhadapan dengan sesuatu yang baru. Itu baru contoh yang sederhana. Nah, kalau contohnya lebih gede, misalnya ya, kalau kita misalnya berbicara tentang bagaimana gereja yang sekarang anak-anak muda nih di lingkungan GKI lagi mencoba untuk merancang, melihat, mengalami gereja metaverse misalnya gitu ya. Gereja di dalam dunia digital yang sifatnya tidak sama persis dengan gereja real yang model yang kita alami, tetapi sebuah persekutuan di dalam platform yang berbeda dengan relasi, dengan bentuk dan wujud yang tidak persis sama. Nah, reaksi ketika langsung kita mengatakan nggak ada gereja seperti itu, dari dulu juga tidak seperti itu kan sama sebetulnya sikap dengan mengatakan firman Tuhan itu harusnya di dalam Alkitab yang dicetak, tidak ada firman Tuhan yang ada di dalam sebuah tablet. Yang kita persoalkan adalah soal kulitnya, lalu akhirnya kita tidak mampu untuk mencoba beradaptasi pada substansinya. Apa yang perlu kita pahami di dalam substansi ketika kita berhadapan dengan perubahan ini. Dan ketika kita berhadapan dengan seperti fenomena metaverse gitu ya, fenomena dunia digital yang luar biasa, saya rasa yang bisa membuat kita siap atau tidak siap adalah bagaimana kita memahami tentang iman yang sebetulnya bersumber pada bagaimana kita memahami Allah, bagaimana kita memahami gereja, bagaimana kita memahami kehidupan. Nah, saya menyebutnya memahami Allah itu sebagai gambaran tentang Allah. Ketika kita mempunyai pandangan tentang Allah, bagaimana pandangan tentang Allah itu membuat kita mampu berhadapan dengan perubahan secara kreatif, bukan pragmatis. Sekali lagi saya harus menekankan, bukan pragmatis, tetapi kreatif, imajinatif, punya kemampuan daya adaptif yang kuat dan menjawab kebutuhan-kebutuhan substansialnya, atau gambaran tentang Allah, pemahaman iman kita justru menghalangi kita untuk berhadapan dengan itu. Dengan kata lain, menolak. Dan ini sangat ditentukan oleh gambaran tentang Allah. Ada satu contoh yang suka saya pakai, Pak Arlianus, pandemi. Ini contoh sudah beberapa kali saya pakai juga di dalam khotbah. Di dalam pandemi, di tengah pandemi yang sudah kita lewati sekian lama ini, kita bersyukur ya sampai saat ini kita masih punya kekuatan dan ada dalam kondisi yang relatif menjadi lebih baik lagi saat ini. Di tengah pandemi ada gereja yang bisa sangat luar biasa kreatifnya menerjemahkan apa yang harus dilayankan oleh gereja. Ketika kebaktian tidak bisa ada, apa yang mau dijalankan? Dan ada banyak gereja yang luar biasa kreatif. Tapi ada gereja yang tidak tahu lagi harus bikin apa. Yang mereka tahu hanya satu, gereja itu menyediakan kebaktian, tapi tidak mampu lagi punya kreativitas. Beberapa bahkan ada dalam sebuah sikap yang disebut sebagai sikap fatalistis. Ya, kita tunggu saja Tuhan sedang menghukum umat, kita semua adalah orang yang berdosa, kita tidak bisa apa-apa. Apa yang membedakan antara gereja yang begitu kreatif dengan gereja yang bisa sangat fatalistis di tengah pandemi yang sama? Maka ini penelitian sih sebetulnya, tapi bukan saya yang melakukannya. Salah seorang teolog di Yogyakarta yang mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan hal ini terjadi adalah gambaran tentang Allah seperti apa, atau dengan kata lain, sikap iman, teologi yang bagaimana yang dihidupi oleh gereja itu menentukan gereja itu siap atau tidak siap. Jadi
gambaran tentang Allah semacam kerangka kemasukakalan atau kacamata dalam melihat, merespons segala sesuatu yang terjadi, termasuk perubahan-perubahan itu, begitu ya Pak Andi? Merespon dalam arti bahwa gambaran itu nanti akan bisa kita manfaatkan gitu ya, istilahnya mungkin dalam tanda kutip. Gambaran itu membantu kita untuk mampu merespon perubahan-perubahan. Berarti perlu ada rekon sebetulnya tentang Allah seiring dengan perubahan yang terjadi. Ya, ini dalam pengertian begini. Kita kan sebetulnya kan tidak artinya gini, saya suka menggunakan supaya lebih hati-hati ya, supaya jangan salah paham. Kita sendiri kan tidak pernah betul-betul bisa memahami dan menggambarkan Allah dalam arti yang sempurna. Kalau kita tahu Allah secara sempurna, berhadapan-hadapan langsung dan sebagainya, mungkin kita sudah seperti Allah juga gitu ya. Kita punya keterbatasan. Allah tidak bisa kita jamah dan kita gambarkan secara utuh. Karena itu kan ayat Alkitab di Perjanjian Lama mengingatkan Allah itu roh dan berbeda dengan kita umat manusia. Tapi kita mengupayakan untuk bisa memahami Allah melalui tradisi keagamaan, melalui iman, melalui pengalaman, melalui perenungan, dan kemudian kita mengkonstruksi pemahaman tentang Allah secara sungguh-sungguh, secara imani. Tetapi konstruksi kita kan tetap punya keterbatasan. Jadi ketika Pak Arlianus mengatakan bahwa gambaran tentang Allah, pemahaman iman kita harus selalu bisa direkonstruksi, maka jawabannya ya, harus selalu bisa direkonstruksi, karena apa yang kita pahami 20 tahun lalu, 60 tahun lalu, 100 tahun yang lalu sangat berbeda dengan apa yang kita sedang alami saat ini. Dan karena itu kemudian kita perlu mencoba untuk melihat. Karena itu saya menekankan soal mengerucut pada apa yang disebut sebagai pengajaran di dalam kehidupan menggereja. Artinya ketika kita berhadapan dengan perubahan, kita punya konstruksi tentang Allah atau gambaran Allah, sikap iman. Tapi bagaimana sikap iman kita bisa membantu gereja menjadi gereja yang adaptif di tengah perubahan? Maka pengajaran itu memainkan peran yang sangat penting. Oke. Nah, konsep tentang Allah, gambaran tentang Allah seperti apakah yang dapat menolong kita, atau mungkin takut kurang tepat relevan di tengah-tengah perubahan ini setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Arlianus Rosa, pemandu percakapan dengan narasumber kita Bapak Pendeta Handi Adiwitanto PhD, Wakil Rektor 4 UKDW dan Ketua Umum BPMS GKI. Bila ada pertanyaan, bila ada komentar tentang topik kita, silakan tuliskan di kolom komentar yang tersedia. Dan tentu Pak Pendeta dengan senang hati akan merespons Anda pada waktunya nanti. Pak Andi tadi kan udah bicara mengenai bahwa yang sangat penting adalah bahwa kita punya sebuah gambaran tentang Allah. Gambaran tentang Allah seperti apa, itulah yang menentukan kita
bisa tidaknya kita survive menghadapi aneka perubahan. Nah, dalam menghadapi perubahan ini, gambaran Allah seperti apa sih yang dapat menolong kita tetap bisa melewati, mengatasi, dan terus menciptakan dunia yang semakin baik bagi semua. Baik, ini menjadi lebih lanjut nih ya, sebetulnya jadi lebih masuk ke substansi dari percakapan ini. Sebetulnya ini jadi kayak ini percakapan teologis banget ya, abstrak. Tapi saya rasa kita sebagai warga gereja, sahabat YKB harusnya memang betul-betul juga ada di dalam supaya kita juga menjadi lebih mampu ya menghadapi banyak hal. Nah, saya mencoba untuk menjawab gambaran Allah seperti apa yang mungkin akan mampu membuat kita siap menjadi gereja yang lebih adaptif. Saya akan menggunakan satu kata kunci, dan ini adalah kata yang juga dipakai oleh banyak literatur yang berbicara tentang spiritualitas. Karena gambaran Allah, pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang iman itu juga berkaitan erat sekali dengan spiritualitas sebenarnya. Apa yang kita hayati. Spiritualitas itu kan nggak menghafalkan ayat atau doktrin tentang Allah atau sekedar merelevankan ajaran gitu ya, tapi menghidupi bersama dengan Allah. Nah, kata kuncinya adalah relasional. Relasional. Gambaran Allah seperti apa yang mampu menghadirkan kekuatan, kesanggupan untuk menghadapi perubahan-perubahan, haruslah gambaran Allah yang relasional. Relasional dengan apa? Allah yang relasional yang dimaksud adalah bahwa Allah itu terhubung dengan sangat kuat dalam kehidupan kita, dengan pengalaman kita. Saya mau kasih contoh begini ya, mungkin ini bisa membantu sedikit lebih jelas. Gambaran Allah itu kan bukan sesuatu yang baru. Dalam cerita Alkitab, ada tersebar begitu banyak gambaran tentang Allah yang ditulis oleh penulis Alkitab. Pemazmur misalnya, menggambarkan Allah macam-macam tuh. Allah gembala, Allah maha kasih, Allah adil, Allah mendengarkan gitu kan. Itu gambaran gitu. Itu gambaran tentang Allah. Allah maha besar, Allah adalah roh, Allah tak terjamah. Itu semua adalah gambaran. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa gambaran-gambaran itu datang dari mana? Nah, orang biasa bilang, mungkin dari kitab suci. Betul. Tetapi gambaran itu pertama-tama datang dari relasi Allah dengan si pemazmur, si penulis Alkitab. Relasi mereka di dalam pengalaman hidup bersama dengan Allah, menghayati Allah dalam kehidupannya sehari-hari, sampai kemudian para penulis Alkitab itu bisa mengatakan Allah itu buat saya adalah pengasih, Allah itu buat saya adalah seperti gembala yang baik yang mendengarkan dan tidak akan pernah meninggalkan, atau Allah itu adil, Allah itu keras pada orang-orang yang menjahati umatnya. Itu adalah bukan sekedar doktrin, tetapi bagaimana mereka menghayati relasi mereka dengan Allah dan Allah yang berelasi dengan umat manusia. Lalu muncullah gambaran-gambaran Allah. Nah, kalau orang-orang spiritualis akan selalu mengingatkan itu, gitu ya, bahwa apa yang muncul di dalam cerita-cerita Alkitab adalah sebuah pengalaman spiritual. Nah, kalau kita gereja modern lalu bilang Allah itu maha kasih, Allah itu panjang sabar, apakah itu menjadi sekedar hafalan? Lalu gambaran Allah itu mengerucut dan tereduksi hanya menjadi sebuah doktrin atau kalimat-kalimat indah? Atau sesuatu yang masih juga kita alami sehingga kemudian kita mengamini gambaran-gambaran itu? Nah, ini yang sebetulnya menjadi dasar dari apa yang saya sebut sebagai gambaran Allah yang relasional. Gambaran Allah yang relasional itu bukan menghafal Allah itu mesti maha kasih atau Allah pencipta atau Allah adil, bukan sekedar itu, tetapi gambaran Allah yang relasional adalah sebuah upaya kita untuk mampu berelasi dan membiarkan Allah berelasi dengan kita dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Nah, di dalam pengalaman itu kita lalu punya ruang untuk bisa melihat bahwa
Allah itu ikut bergerak bersama dengan perubahan, bersama dengan banyak tantangan, dan kita mencoba untuk menerjemahkan, untuk mengerti, untuk menemukan Allah di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau saya suka menggunakan analogi, rasanya iman kita kepada Allah sebagai gereja modern haruslah iman seperti para gembala yang mau mencari bayi Yesus, bukan cuma sekedar umat yang merayakan Yesus sudah ada. Kita harus seperti orang Majus yang ikut mencari di mana Yesus dan menemukan Yesus, kemudian belajar bersama-sama. Kita harus seperti para murid Yesus yang ikut bersama-sama dalam perjalanan jatuh dan bangun, mencoba mengenali Yesus, dan kemudian berelasi dengan Yesus, dan kemudian akhirnya mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ada satu ayat favorit yang hampir selalu saya kutip, jadi kadang-kadang orang taunya itu doang, tapi menurut saya ini menjadi penting. Yohanes 9 ayat 3. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat 3 tentang orang buta sejak lahir itu menurut saya menarik sekali, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Bukan soal buta dari mana, bukan soal butanya karena apa, itu tradisional. Iman itu adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, gereja ini kira-kira punya nggak kemampuan dan ruang seperti ini? Di mana Allah itu bukan dihafal gitu, dengan gambaran-gambaran tradisional yang ada, tapi Allah itu ditemukan dalam relasi-relasi kehidupan. Di tengah dunia internet seperti sekarang, bagaimana kita menemukan Allah? Nah, kalau bahasanya Pak Lianus tadi, akhirnya mampu merekonstruksi pemahaman kembali tentang Allah. Tapi kalau bahasa spiritualitasnya, menemukan Allah, menjumpai Allah dalam pengalaman. Ada kata teologi yang terkenal itu ya, panentheisme. Allah dapat ditemukan di dalam banyak pengalaman kehidupan. Bukan semua-mua Allah ya. Kalau semua-mua Allah jadi pohon beringin jadi Allah, pojokan serem jadi Allah, itu bukan itu. Itu konsep yang sangat tradisional, panteisme ya. Ini panentheisme. Allah itu dapat ditemukan di dalam banyak kesempatan dan pengalaman. Menemukan Allah itu. Nah, pertanyaan besar buat saya, gereja sanggup atau tidak menghadapi perubahan akan sangat bergantung dari seberapa kuat pengajaran-pengajaran di dalam gereja mampu menghadirkan gambaran-gambaran Allah yang relasional. Kalau ternyata orang selalu takut ganti Alkitab dengan tablet, itu mungkin jangan-jangan ada gambaran Allah yang nggak gerak gitu. Gambaran Allahnya tuh terus aja begitu, jadi mengkhawatirkan. Tapi ini kan, apakah benar kalau saya mengatakan bahwa gambaran Allah yang relasional itu kan mengandaikan kemampuan umat, kemampuan reflektif umat untuk menghayati, merasakan kehadiran Allah dalam yang sehari-hari, begitu Pak? Iya. Nah, kalau begitu, apakah ia bisa bersifat komunal? Apakah artinya gambaran Allah itu bisa kita rubah? Oh, gambaran kami tentang Allah adalah seperti ini. Bukankah cara orang penghayatan orang beda-beda? Apakah bisa apa nggak sangat individual? Ini betul. Pak Lianus melihat dengan tajam. Ini persoalan yang seringkali suka kayak bertentangan, tapi sebenarnya tidak selalu mesti bertentangan. Betul. Kalau udah ngomong spiritualitas kan sebetulnya selalu mulai individual kan. Makanya tadi saya menyebut spiritualitas dan akhirnya jadi nyambung. Betul, memang pengalaman kita dengan Allah itu bisa sangat bersifat personal, individual begitu ya, dan bisa sangat berbeda. Pengalaman si A dengan pengalaman si B bisa sangat berbeda, dan akhirnya menghadirkan juga gambaran-gambaran tentang Allah yang tidak bisa selalu sama. Tapi dan itu tidak masalah gitu ya, tidak salah. Setiap individu pun kita saat ini pun juga punya pandangan iman dan relasi dengan Allah. Saya dan Pak Lianus atau kita berdua dengan orang-orang pemirsa sahabat YKB pasti punya situasi yang berbeda-beda. Karena memang kita memberikan ruang pada pengalaman, dan pengalaman setiap orang itu bisa sangat-sangat khas. Begitu. Nah, tapi apakah kalau kita punya pengalaman yang bersifat individual lalu tidak bisa kita bicarakan bersamaan dengan pengalaman komunal? Apakah pengalaman individual selalu jadi berlawanan dengan masalah komunal? Nah, ini yang mungkin kita perlu sadari bersama. Tidak mesti. Spiritualitas individual yang berkumpul membangun spiritualitas komunal, spiritualitas bersama. Nah, kalau kita bicaranya sedikit lebih praktis,
Di dalam kehidupan gereja, kita bicara tentang komunitas, bicara tentang persekutuan, di mana gereja bertanggung jawab menyampaikan pengajaran yang kemudian dihayati oleh anggota jemaat, yang direfleksikan oleh anggota jemaat di dalam kehidupannya, yang diperhadapkan dengan pengalaman-pengalaman hidupnya, lalu menghasilkan gambaran yang sifatnya sangat khusus, individual, tetapi juga berangkat dari sebuah pengajaran yang komunal yang juga menghadirkan gambaran-gambaran bersama. Jadi tidak mesti bertentangan menurut saya, dan justru kuncinya adalah peran penting gereja untuk menghadirkan pengajaran. Makanya kan tema dari percakapan kita hari ini kan gambaran Allah dan pengajaran gitu ya. Bagaimana pengajaran tentang Allah itu di dalam kehidupan bersama adalah sebuah pengajaran yang memberi kemampuan setiap individu untuk bisa punya kesungguhan untuk membangun refleksi-refleksinya tanpa kehilangan kesungguhan untuk mengikatkan diri pada komunitasnya. Jadi sebuah gerak kreatif ya dari titik yang satu. Ya, kalau dari perspektif itu ya Pak Handi, apakah kalau Pak Handi melihat, kembali kepada yang tadi ya, Pak Handi melihat gereja-gereja kita selama ini, apakah sudah tiba atau paling sudah menandakan tanda-tanda bahwa ini kan bukan soal konten pengajaran ya Pak Handi. Kelihatannya nih, saya bisa salah. Tapi cara bagaimana kita menghadirkan itu sehingga umat itu punya kemampuan reflektif melihat kehadiran Allah. Nah, apakah pola dan kalau memang ada kaitan konten pengajaran gereja sampai sekarang ini memang sudah menolong umat untuk punya kemampuan reflektif semacam itu sehingga mereka lebih adaptif terhadap perubahan dari cetak ke digital begitu. Betul. Ini juga adalah sebuah pertanyaan yang tajam saya rasa. Satu yang saya harus respon, saya rasa bukan sekedar pola dan cara. Ini juga bicara tentang konten. Okay. Saya di kelas suka menunjukkan sebuah cerita dari pengalaman di mana gambaran Allah ketika diajarkan, disampaikan Allah adalah Bapa. Itu kan juga menyangkut isi ya, bukan cuma cara. Allah adalah Bapa, dan bagi banyak orang pemahaman Allah adalah Bapa itu bisa begitu luar biasa kuatnya dipegang sehingga ketika ada orang yang berdoa Allah seperti ibu, bisa marah loh. Marah sekali. Allah itu di mana-mana Bapa. Seolah-olah lalu Allah jadi bergender. Padahal Allah kan bukan manusia. Yang bergender itu manusia. Nah, ini contoh lagi di dalam teologi di mana sebetulnya pemahaman tentang gambaran Allah itu berbicara juga pada konten, dan konsep Allah adalah Bapa ternyata dalam sebuah pengalaman, ini penelitian, nah ini saya mau masuk, nanti saya akan jawab pertanyaan berikutnya dengan data ya. Dalam sebuah penelitian, ada orang yang akhirnya tidak bisa menghayati Allah dalam pengalaman hidupnya, karena pengajaran yang selalu menekankan Allah itu maskulin. Sedangkan dia punya pengalaman yang sangat buruk di mana dia menjadi sangat gelisah gitu ya berhadapan dengan laki-laki, ini perempuan. Ini pendekatan feminis sebetulnya dalam sebuah buku, dan akhirnya dia seperti tidak menemukan Allah. Lalu dia mampu menemukan Allah ketika dia belajar teologi dan mendengar bahwa Allah itu tidak mesti harus dipenjarakan dalam gender. Gender itu tradisi berangkat dari pengalaman dan keterbatasan orang dalam memahami Allah, dan karena ada budaya yang lebih patriarki sehingga Allah lebih digambarkan sebagai maskulin, tetapi Allah juga memiliki banyak sekali sifat yang feminin, dan Allah bisa digambarkan juga lebih secara feminin. Nah, saya jadi ingat kolega saya Profesor Bono Wiratmo di Duta Wacana suka kalau berdoa, Allah yang seperti Bapa dan seperti Ibu bagi kami. Itu selalu kalimatnya gitu ya. Allah yang seperti Bapa dan Ibu. Konfesi GKI menggambarkan seperti itu. Persis. Ya, saya ingat sekali, betul. Allah digambarkan seperti Bapa dan seperti Ibu. Nah, ketika ini yang cerita saya tadi ya, orang perempuan ini lalu menyadari bahwa ternyata dia bisa mendengarkan sebuah ajaran yang nggak seperti selama ini dia gelisahkan gitu ya. Allah juga bisa dilihat dengan cara yang berbeda. Lalu dia terbebas.
Dan dia bisa berdamai dengan situasinya ketika justru dia mampu bisa mendekatkan diri dengan Allah. Jadi gambaran yang pertama justru membatasi dia untuk dekat dengan Allah karena masalah psikologisnya. Gambaran yang kedua yang lebih terbuka, yang lebih memberi alternatif, lalu mendorong dia. Jadi betapa seriusnya pengajaran tentang Allah itu membantu individu maupun umat pada dasarnya, pada akhirnya untuk bisa memiliki sesuatu. Nah, sekarang saya mencoba untuk merespon pertanyaan yang sebetulnya sudah ditanyakan di segmen 1. Jadi sekarang sebetulnya di Indonesia kira-kira seperti apa? Pak, Saya tidak kita akan tahan dulu sebentar. Sorry, maaf. Setelah beberapa informasi berikut itu. Oke. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih dalam acara Gema Kasih ini. Saya nggak terasa udah mau segmen yang terakhir ini. Kalau percakapan dengan Pak Andi memang selalu begini nih. Penjelasannya menarik ya. Ya, hal-hal yang sifat teologis tapi bisa dibiasakan dalam bahasa yang bisa kita mengerti sebagai orang yang tidak belajar teologi. Kita teruskan Pak Andi. Sahabat yang masih mau punya komentar, pertanyaan silakan ya di kolom komentar yang tersedia. Selanjutnya Pak, bagaimana gereja saat ini berdasarkan tadi gambaran Allah, baik pola, konten dan sebagainya itu bagaimana? Ya, jadi sekarang saya tidak bisa, pertama-tama saya akan bilang saya tidak bisa mengatakan gereja-gereja di Indonesia berlebihan kalau saya mengatakan itu. Saya tidak punya cukup data yang banyak. Tapi saya akan menunjukkan salah satu data dari penelitian yang saya lakukan di Yogyakarta bersama dengan Profesor Tabita, Pendeta GKI juga, tentang bagaimana pendidikan agama. Tadi kan saya mengatakan bahwa gambaran Allah itu erat sekali dengan pendidikan atau pengajaran agama di dalam kehidupan menggereja, entah itu di sekolah maupun di gereja itu sendiri. Penelitian saya memang tentang sekolah, tapi buat saya ini adalah salah satu informasi. Dan kemudian kami mencoba untuk melihat dan meneliti apakah pendidikan agama itu didekati dengan cara yang, perhatikan, dengan cara yang relasional, yang mampu membuat iman kepada Allah itu terhubung dengan kehidupan, mencoba untuk belajar dari pengalaman hidup dan membuat saya tahu iman saya harus bagaimana. Jadi intinya adalah relasional tadi, ya, pendidikan yang menghadirkan sesuatu yang relasional. Kalau dalam filosofi pendidikan itu kami sebut ya, kami membuat label itu sebagai pendidikan yang bersifat membangun identitas kontekstual atau pendidikan agama yang mampu membuat membuat orang memiliki sikap etis yang baik. Jadi satu, pendidikan agama yang membuat orang mengerti identitas dirinya secara kontekstual. Saya ini siapa di tengah dunia modern ini? Gereja itu apa di tengah kehidupan baru yang berubah ini? Lalu etis, saya itu harus hidup seperti apa di tengah kehidupan? Itu relasional. Pendekatan filosofis,
filosofis pendidikan agama dan pendekatan dalam pendidikan agama menunjukkan pendekatan yang relasional. Nah, karena ini pendidikan agama, maka Allahnya, imannya diajarkan kan secara relasional. Ya, nyambung dengan yang tadi saya katakan sebagai gambaran Allah yang relasional. Sedangkan pendekatan filosofis yang agak tradisional itu doktriner. Jadi pendekatannya itu hafalan, tradisi. Kamu orang GKI, bagaimana GKI dipahami dari dulu, jangan dirubah-rubah. Liturgi GKI kayak apa, jangan diganti-ganti. Nyanyian latihan GKI seperti apa, jangan diotak-atik. Pengakuan iman harus bagaimana, jangan dirubah-rubah, kayak gitu-gitu. Ya, jadi ngomongnya itu dari tradisi. Dan kami melabelnya sebagai pendekatan filosofis yang bersifat doktrin. Nah, lalu kami lakukan penelitian di Yogyakarta memang pada 1.000 sekian siswa SMA di sekolah dan mencoba untuk melihat, dan ternyata hasilnya singkatnya adalah begini. Meskipun memang para siswa mencoba mengatakan bahwa pendekatan doktriner itu udah nggak terlalu kuat. Mereka lihat gitu ya di sekolah-sekolah, di gereja juga, bahwa pendekatan pendidikan agama, pendidikan iman itu sekarang lebih cenderung ke arah relasional dan identitas kontekstual. Iman itu untuk menjawab kebutuhan hidup. Tapi mereka tidak bisa juga menolak sama sekali pendekatan doktrinnya, ternyata masih sangat atau cukup kuat lah setidaknya boleh dikatakan. Masih cukup kuat, masih ragu mereka mengatakan bahwa pendekatan doktriner itu udah tidak terlalu tepat lagi. Mereka masih membutuhkan, dan saya jadi ingat di dalam banyak webinar, orang suka bilang doktrin itu penting loh, doktrin itu penting loh. Jadi kayaknya nggak secure ya, insecure kalau sampai kita mengatakan tidak perlu doktrin. Dan saya tidak keberatan. Kenyataannya adalah bahwa pendekatan pendidikan dengan cara yang doktriner itu masih ada, tapi memang tidak kuat sekali. Begitu ya, ada, tapi tidak luar biasa. Sedangkan pendekatan yang etis, yang relasional itu sudah mulai berkembang. Dan siswa-siswa happy dengan itu. Nah, tapi penelitian kami lalu lebih jauh dari itu. Kami mencoba melihat bagaimana hubungan-hubungan dan karakteristik dari pendidikan agama. Dan ternyata yang didapat adalah bahwa pendekatan agama, pendidikan agama yang bersifat doktriner, yang masih ada itu, ternyata sangat berkorelasi kuat, luar biasa, pada cara berpikir dalam kehidupan sehari-hari yang tidak relasional. Salah satunya yang paling kuat adalah ketika pendidikan agamanya dengan cara doktriner, maka karakternya itu berkorelasi dengan mereka tidak bersedia melihat yang berbeda. Yang berbeda itu jelek, yang berbeda itu tidak baik. Mungkin kalau dikualitatifkan nanti bisa digali itu. Yang berbeda itu mungkin jangan-jangan dianggap dari setan, dari iblis. Yang baru itu mungkin juga tidak terlalu menyenangkan. Yang ada, yang lama, yang tradisional, itulah yang baik. Dan itu sangat luar biasa, kuat. Sedangkan idea bahwa agama, iman, Allah itu membantu saya berhadapan dengan perubahan, berhadapan dengan situasi yang baik, itu tipis sekali, tidak muncul secara kuat. Nah, kebalikan, kalau pendekatan pendidikan agama itu lebih etis, lebih relasional, maka memang betul-betul para siswa juga melihat dengan baik. Makin pendidikan agama diajarkan secara etis, mereka makin yakin bahwa mereka menjadikan agama sebagai alat untuk membantu mereka hidup di tengah kehidupan saat ini. Bukan untuk melawan kehidupan, tapi justru untuk mampu hidup dengan cara yang adaptif pada saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kalau ditanya gereja sekarang itu kita seperti apa, saya akan mengatakan bahwa kita tidak persis dapat mengklaim bahwa kita buruk karena membangun gambaran Allah yang terlalu tradisional. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau gereja tidak memiliki kesadaran yang kuat pada pengajaran, ada awareness ya, ada sungguhan untuk melihat bagaimana pengajaran disampaikan dan bagaimana isi pengajaran itu disampaikan. Kalau ternyata kita terjebak hanya pada persoalan yang doktriner, tanpa membuat dan membangun ruang yang cukup di mana Allah itu relasional, kita akan memetik buah orang-orang gereja yang justru malah nggak siap menghadapi perubahan. Mungkin itu adalah salah satu. Buktinya diperlihatkan bahwa ternyata dalam masyarakat setidaknya yang kami lihat di pendidikan agama Yogyakarta, ada potensi gitu. Meskipun orang ternyata mampu melakukan pendekatan agama yang relasional, tapi potensi yang doktriner ini juga tetap ada. Dan kalau itu makin gede, maka sikap anti
yang berbeda anti perubahan itu juga jangan-jangan jadi makin gede. Lalu apa yang membuat masyarakat gereja kita kadang-kadang juga susah sekali diajak untuk melihat sesuatu yang baru ya? Kembali lagi, memang mungkin kita ada di dalam pengajaran-pengajaran yang perlu kita perhatikan. Apakah dampak dari konten atau pola pengajaran yang doktriner dan yang relasional itu tadi kan, kalau yang doktriner kan tadi tertutup terhadap yang berbeda, kalau relasional mereka malah punya kemampuan adaptif untuk menghadapi perubahan. Apakah itu bisa menjadi indikator untuk melihat gereja kita sudah atau belum memiliki gambaran Allah yang sebutlah, saya khawatir pakai kata relevan dikarenakan ya, tapi maksud saya begitu, bahwa gambar Allah yang menjawab kebutuhan umat menghadapi perubahan besar ini. Saya bisa setuju dengan kata indikator itu. Jadi indikatornya adalah bagaimana salah satu ya, tentu bukan satu-satunya, salah satu indikator yang baik untuk kita gunakan dalam rangka menilai apakah gereja kita menolong gambaran-gambaran Allah terbangun secara terbuka dan relasional adalah dengan memperhatikan bagaimana pendidikan agama, pendidikan iman, pengajaran disampaikan. Dalam visi misi GKI yang coba diusulkan dalam persidangan Majelis Sinode pada bulan November ini, tahun 2022, BPMS GKI mengusulkan salah satu misinya adalah memperhatikan gambaran Allah. Secara spesifik, tapi secara umumnya adalah pengajaran. Karena saya yakin Pendeta Arianus juga setuju, pengajaran itu adalah salah satu yang sangat penting ya dalam kehidupan gereja kita saat ini. Pengajaran yang seperti apa? Di tengah-tengah orang yang juga banyak mendengar pengajaran di sana sini begitu ya, lalu mulai membandingkan dan sebagainya. Maka pengajaran ini harus menjadi pengajaran yang membuat orang bukan sekadar happy, tetapi membuat orang itu beriman dengan bertanggung jawab. Jadi kalau dibilang apakah indikatornya adalah bagaimana pengajaran ini dibangun, maka saya setuju salah satu ini. Apakah entah konten atau pendekatan yang tadi disebut doktriner dengan yang relasional itu haruskah dipertentangkan, atau sebenarnya ini dua-duanya diperlukan dalam merespons perubahan ini, Pak Andi? Betul, bukan dipertentangkan. Saya setuju. Saya rasa saya sendiri orang yang sangat dialogis untuk hal-hal seperti ini. Karena saya pikir anggota jemaat sudah banyak yang memberi komentar. Kalau doktrin itu dihilangkan, maka kita ada di dalam situasi yang chaotic. Ya, tidak ada pegangan, tidak ada standpoint, tidak ada tradisi, tidak ada identitas akhirnya. Dan rasanya kita nggak di situ gitu ya, bukan mundur ke situ malah. Jadi kalau kita berbicara tentang relasional, dialogis, itu tuh tidak menghilangkan apa yang jadi standpoint. Tapi harus ada keterbukaan iman. Kalau bahasa saya yang agak muluk-muluk itu adalah imajinasi iman. Banyak orang suka salah juga memahami imajinasi itu berhayal ya Pak. Bukan, imajinasi iman itu adalah adanya ruang kreatif. Bahwa bagaimana kita berefleksi dan menemukan atau memahami iman kita tuh tidak hanya dengan cara yang kita tahu saja, tapi ada kemungkinan-kemungkinan baru loh kalau kita terbuka. Nah, dialogis relasional itu tidak meniadakan doktrin, tapi doktrinnya tidak menjadi dominan sebagai satu-satunya. Jadi saya setuju, bukan diperlawankan, tetapi berjalan dalam semangat dialogis yang kuat, di mana doktrin bisa terbuka untuk diubah gitu ya. Ya katakanlah kalau pernah cerita ada orang yang marah karena pengakuan iman rasuli dinyanyikan. Dia bilang pengakuan iman rasuli itu harus dikatakan. Dan saya tergugat utamanya, Pak. Kenapa? Saya tergugat utamanya karena saya membuat lagu pengakuan iman rasuli. Tergugat, ya betul. Jadi karena orang menganggap bahwa tradisinya itu yang benar. Nah, imajinasi iman itu kan adalah mampu melihat yang substansial, tetapi punya kemampuan adaptif pada hal-hal yang bisa dipahami sebagai sebuah rahmat. Nah, ini Pak Andi, ini kita udah betul-betul di ujung ini. Sebelum kita mengakhiri percakapan kita ya tentang gambaran Allah, pengajaran dan hidup menggereja, tadi kita udah dijelaskan gambaran Allah yang relasional,
juga pola pendekatan yang relasional, lalu pentingnya pengajaran, artinya kan konsep-konsep pengabaran tentang Allah perlu dirumuskan dan jangan jadi beku, tapi terbuka untuk terus diubah sesuai dengan kebutuhan umat, kebutuhan kita merespons menghadapi kehidupan. Nah, berkaitan dengan semuanya ini Pak Andi, apakah ada sebuah entah semacam kesimpulan atau pesan pastoral kepada sahabat DKB, bagaimana kita sekali lagi menghadapi perubahan-perubahan yang besar ini yang kita tidak bisa hindari, nggak bisa lari. Ya, kita harus hadapi itu sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Silakan Pak Andi. Ya, satu, saya suka khawatir harus ngomong lagi kepanjangan. Jadi satu hal yang barangkali menjadi sebuah pesan pastoral adalah temukan Allah di tengah-tengah pengalaman kita. Jadi jangan simpan atau kurung Allah dalam tradisi kita saja. Tapi temukanlah Allah di dalam pengalaman kita, termasuk di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah tawaran-tawaran yang baru. Temukan apa yang kita bisa lihat dari pekerjaan Allah dan karya Allah di dalamnya. Saya rasa itu adalah sikap iman gereja yang berkembang, yang berjalan, yang mau hidup secara dinamis ya. Dengan begitu maka gereja mampu akan selalu mereformasi diri. Mungkin itu pesan yang saya ingin sampaikan kepada sahabat YKB kita semua, karena ini berangkat dari sebuah kesadaran spiritual, bukan sekedar kesadaran institusional, kesadaran spiritual tentang hidup bersama dengan Allah. Saya selalu ingat rekan saya Pendeta Stefanus Haryono di Fakultas Teologi di Tawacana membedakan antara agama, religiositas, dan spiritualitas. Kalau agama itu tahu tentang aturan-aturan iman dan berkaitan dengan iman. Religiositas itu mampu merelasikan aturan-aturan itu dengan kehidupan sehari-hari. Kalau spiritual itu menghidupi Allah dan menemukan Allah di dalam pengalaman hidup. Nah, saya rasa mungkin itu adalah bagian yang orang-orang GKI dan sahabat YKB dimanapun berada perlu lakukan. Baik, Pak Andi, terima kasih atas percakapan yang sangat menarik ya. Sayang memang waktu kita terbatas, nggak bisa menggali dengan lebih jauh, tapi saya kira yang Pak Andi sampaikan sudah sangat menolong kita untuk bagaimana kita melihat, merespons, tetap menghadapi perubahan-perubahan besar dengan tetap beriman kepada Allah di tengah-tengah perubahan yang besar. Baik sahabat YKB, itulah percakapan YKB dengan Pak Pendeta Handi. Terima kasih Pak Handi, dan terima kasih kepada sahabat YKB atas kebersamaan kita. Bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan kepada kami melalui nomor 0812-8188-9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.